gajian ya. Yes. Halo teman-teman semua yang udah hadir, kita pengen ngucapin selamat Natal. Teman-teman juga bisa ngucapin ke teman-teman yang lain, bisa lewat chat, kolom chat. Teman-teman bisa ucapin selamat hari Natal, selamat tahun baru, walaupun belum tahun baru. Wave, betul banget bisa ngasih wave, kasih emoticon. Kalau mau ngucapin langsung bisa aja langsung ke chatnya. Jadi guys. Weh, udah berapa kok? 200 dikurang. Oh, dikurang. 10%. Teman-teman yang udah datang, walaupun kita nggak bisa ibadah bareng, teman-teman yang ada di rumah bisa ajakin teman-teman yang lain yang mungkin juga pengen ikutan tapi nggak tahu harus linknya kemana, kabur atau gabut. Banyak yang lain. Dulu sih kok berdeketan. Jadi nyalain lampu ini. Mau dimatiin gitu. Bagusnya gimana? Seperti dulu guys. Ada yang bilang selamat Natal apa nah? Selamat Natal juga. Happy early Christmas. Merry Christmas. Lagu yang bersejarah. Itu sih. Mereka sudah mengenal Natal. Selamat Natal semuanya juga. Oh teman-teman yang udah datang, gimana kabarnya? Udah lama kita nggak ketemu nih. Boleh dong sharing sedikit di kolom chatnya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat semua? Amin. Amin. Kita akan masuk ibadah. Kita hati kita. Kita mau pujian yang terbaik bagi Tuhan.
banyak kejadian yang mungkin belum pernah kita alami, namun kenyataannya ternyata Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sisi Tuhan, ini berada syukur kami untuk mereka kelahirannya Tuhan. Bila ibadah ini kami menyatakan mendapat hidup apa teman-teman semua, kita pengen ngucapin selamat Natal dan Tahun Baru buat teman-teman semua. Mungkin kita nggak bisa kayak ibadah yang sama kayak biasanya. Mungkin teman-teman ada di rumah, tapi ibadah kali ini harus tetap semangatnya karena penyertaan Tuhan ini nyata bagi kita. Amin. Amin. Kita akan punya selanjutnya dari Pulau dan Benua. Teman-teman berdiri ya. Oh,
kesiapan hati kita. Kita masuk dalam pujian selanjutnya, Hosana.
Yuk, silakan. Bisa tunjuk. Baik, mari setiap kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, kini tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Kami merindukan, selamatkanlah kami. Hosana in the highest. Inilah setiap kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami ketika kami membaca firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ketika kami merenungkannya. Dan tolonglah setiap kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku yang ditolong Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku yang memuliakan dan berkenan di hati. Ini doa kami ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Ditinggikanlah nama-Mu. Amin. Baik, selamat sore adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang juga ada bergabung pada hari ini di dalam Natal bersama anak-anak remaja GKI Kanaan. Sungguh merupakan sebuah sukacita tersendiri di mana saya bisa hadir bersama-sama, beribadah bersama-sama, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan di dalam kehidupan setiap kita. Hari ini saya berterima kasih kepada Tuhan karena melalui Bapak Pendeta James, kemudian saya diberikan kesempatan untuk bisa melayani bersama dan membawakan satu buah tema yang sangat memberkati dan setidaknya memberkati saya terlebih dahulu, yaitu tentang pengharapan. Pengharapan ada di sini. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita untuk membaca bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang mendasari bagian khotbah kita pada sore hari ini. Mari kita sama-sama membuka dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Sekalipun di dalam Zoom kita semua mute, tapi saya ingin mengajak kita membacanya bersama-sama di tempat kita masing-masing, agar setiap kita bisa sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan pengharapan, yang akan memberikan sebuah penguatan, yang akan memberikan sebuah penghiburan bagi setiap kita. Mari kita baca bersama-sama Yesaya pasal 9 ayat yang pertama, dengan penuh sikap hormat dan rasa takut akan Allah, demikianlah firman Tuhan. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saya ulangi sekali lagi, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara-saudara, adik-adik yang kukasihi di dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita untuk bisa melihat sebuah kisah yang saya ambil dari kisah nyata tentang kehidupan seorang perempuan yang bernama Florence Chadwick. Pada tahun 1952, Florence Chadwick sangat terkenal sebagai seorang perempuan, sebagai seorang perenang yang sangat handal, dan dia sudah berulang kali memecahkan rekor di dalam hal berenang atau di dalam hal olahraga yang berbasis pada air. Pada tahun 52, si Florence Chadwick mencoba untuk menantang dirinya ke satu level yang lebih tinggi, di mana dia ingin berenang dari pantai Pulau Catalina menuju kepada pantai California, yang lebih kurang katanya jaraknya sekitar 50 km. Berenang jarak jauh sebenarnya bukan masalah buat Florence Chadwick, karena sebelumnya dia juga pernah berenang, dan menjadi satu-satunya perenang yang juga pernah bolak-balik berenang di Selat Inggris, di kedua arahnya. Nah, tetapi naasnya, di hari di mana Florence Chadwick ingin melakukan tantangan yang menantang dirinya, ternyata hari itu terjadi sebuah hari yang sangat berbeda dengan apa yang diimpikannya. Karena hari itu ternyata sangat dingin, sehingga mempengaruhi kualitas air juga begitu dingin, dan selain daripada itu terjadi kabut yang begitu tebal. Kabut yang begitu tebal ini ternyata mempengaruhi Florence Chadwick di dalam berenang, karena dia hampir tidak bisa melihat pulau atau daratan yang sedang dia tuju. Setelah dia berenang, saudara-saudara, setelah dia berenang begitu lama adik-adik, lebih kurang 15 jam katanya, akhirnya dia menyerah dan dia bersuruh kepada pelatihnya, tolong angkat dia dari air. Tetapi pelatihnya berkata, jangan menyerah, sedikit lagi, berenang lebih jauh. Florence berusaha untuk berenang sekali lagi lebih jauh lagi, tetapi pada akhirnya karena dia tidak bisa melihat daratan itu, dia berkata, naikkan saya. Dan setelah dia naik ke atas perahu, tidak cukup lama, akhirnya dia tiba di pantai itu, yang ternyata hanya berjarak tinggal 800 meter. Di dalam penyesalannya yang begitu besar, Florence berkata seperti ini, bukannya saya mau mencari-cari alasan, tetapi andai saja saya bisa melihat daratan, saya pasti berhasil. Ya,
Dia tidak bercanda dengan perkataannya ini. Dia sangat menyesalinya. Dia sedang tidak mencari-cari alasan karena jarak sampai kepada impiannya itu cuma 800 meter. Dan apa yang membuat Florence menyerah? Bukan karena dinginnya air, bukan karena tebalnya kabut, tetapi karena dia kehilangan pengharapan. Dia tidak bisa melihat daratan yang ada di depannya, sehingga dia berpikir dia tidak akan pernah mencapainya. Saudara-saudara, adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, ia kehilangan pengharapan untuk mencapai daratan itu karena kehilangan harapan itu membuat dia menyerah. 2 bulan kemudian Florence kembali mencoba untuk menggapai impiannya ini. Dan pada hari itu, di lintasan yang sama, di jalur yang sama, tetapi dengan cuaca yang lebih baik, Florence selalu bisa menatap tujuannya, selalu bisa menatap daratan yang ada di ujungnya. Dan dia berhasil. Bukan saja berhasil, pengharapan untuk melihat pulau menjadi tujuannya membuat dia mencatat rekor kecepatan terbaru. Saudara-saudara yang terkasih, adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebenarnya apa sih pengharapan itu? Apa sih yang disebut dengan harapan? Nah, menurut KBBI, harapan adalah sesuatu yang diharapkan atau keinginan supaya sesuatu terjadi. Definisi seperti ini mungkin sukar untuk bisa kita cerna. Ya, pengharapan adalah sesuatu yang diharapkan. Ya iya, memang seperti itu. Tetapi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari, apa sih yang disebut dengan pengharapan? Contoh sederhana dari pengharapan itu seperti ini, adik-adik. Harapan adalah secercah cahaya di tengah kegelapan. Harapan adalah bunga yang mekar di tengah kegersangan. Harapan itu ketika engkau melihat senyum dari seorang wanita atau seorang pria yang kamu taksir selama ini. Apa itu harapan? Harapan adalah ketemu free wifi pada waktu kita kehabisan pulsa dan kehabisan kuota. Itulah harapan. Pada saat kita kehilangan segalanya, kita masih memiliki satu asa untuk terus berharap dan menanti. Ya, harapan adalah sesuatu yang membuat engkau terus berjuang, sekalipun orang lain bilang, sudah, menyerah saja. Harapan adalah sebuah dasar bagi seseorang untuk menantikan kebaikan-kebaikan di depan yang tidak bisa dia lihat untuk datang menyapanya. Harapan adalah sesuatu yang membuat hidupmu menjadi jauh lebih indah dari apa yang seharusnya ada. Lebih dari sekedar makanan, lebih dari sekedar minuman, harapanlah yang menjadi bahan bakar kehidupan kita untuk terus berlari sekalipun kita sudah tidak berdaya. Tetapi bagaimana kalau kita kehilangan harapan? Saudara-saudara, adik-adikku yang terkasih, kehilangan harapan sama saja kehilangan dasar untuk berlari. Kehilangan harapan sama saja kamu kehilangan pegangan untuk kembali berdiri. Kehilangan harapan sama seperti semua alasan yang engkau punya tiba-tiba lenyap dan engkau tidak bisa bertahan. Kehilangan harapan itu seperti mobil kehabisan bahan bakar. Ya mogok, diam, gak bisa bergerak. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kehilangan harapan menyelesaikan semuanya. Kalau kita mau jujur, memiliki harapan dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan sebuah hal yang begitu nyata. Anggap sajalah kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik yang masih remaja tentu tahu, kita baru saja menyelesaikan ujian, bukan? Nah, apa yang kita lakukan? Kita belajar keras. Kita berharap kita punya kehidupan yang lebih baik di depannya. Kita ikut kumon, misalnya les bahasa Inggris, les matematika. Atau kita kemudian ikut les musik. Entah itu piano, entah itu gitar, entah itu drum, entah itu biola. Atau kita ikut olahraga, futsal, basket, atau ikut Thai boxing. Apapun yang kita lakukan, kita berharap agar kita itu bisa memiliki nilai lebih. Kita itu bisa lebih berguna di kehidupan kita yang di depan kelak. Kita pergi ke dokter ketika kita sakit karena kita punya harapan kita mau sembuh. Atau kita kemudian mengambil asuransi karena kita punya harapan supaya nanti kalau terjadi sesuatu atau lain hal, ada sesuatu yang bisa menjadi jaminan atau sadaran kita. Atau minimal, kalau hari ini kita keluar kemana-mana, kita pakai apa? Pakai masker. Untuk apa? Dengan sebuah harapan kita terhindar dari COVID, bukan? Saudara-saudara, itulah yang disebut dengan harapan. Harapan adalah menantikan sebuah kebaikan untuk menyapa kita. Harapan menjadi sebuah sandaran untuk kita kembali berdiri tegak. Dan tanpa harapan, sekali lagi, kita tidak mungkin bisa menjalani kehidupan yang begitu gersang ini. Tanpa harapan hidup kita menjadi begitu apatis, patah semangat. Kita menjadi tidak memiliki bahan bakar apapun. Bila kita putus harapan, maka kehancuran hidup sudah membayang di depan kita dan menanti kita. Jika pengharapan memegang pegangan, memegang sebuah hal yang begitu sentral dalam kehidupan kita, bisakah kita hidup tanpa harapan? Kita tidak bisa hidup
tanpa harapan. Itulah sebabnya Tuhan berkata di dalam kebenaran firman-Nya, cuma tinggal 3 hal di dalam dunia ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Pengharapan yang membuat kita ada di dalam dunia ini dan terus bertahan. Kalau pengharapan itu begitu sentral, kalau pengharapan itu begitu penting di tengah dunia yang begitu gersang, di tengah dunia yang begitu tidak berpengharapan, pertanyaannya, dari manakah sumber pengharapan itu? Dari mana kita bisa mendapatkan kekuatan di dalam pengharapan itu? Kalau itu memang sesuatu yang penting, bagaimana kita memperolehnya? Saudara-saudara, banyak orang berusaha untuk memperoleh pengharapan, memperoleh secercah cahaya di tengah-tengah kegelapan. Dan dari manakah mereka berharap sumber pengharapan itu datang? Yang pertama-tama, banyak orang berpikir sumber pengharapan itu datang dari dirinya sendiri. Mereka berpikir bahwa saya bertanggung jawab atas hidup saya. Saya yang paling mengerti atas hidup saya. Maka saya harus memiliki dasar untuk berharap pada diri sendiri. Karena orang lain itu nggak bisa diharapin. Saya harus berharap pada diri sendiri. Keyakinan seperti inilah yang membuat begitu banyak anak remaja itu berusaha untuk mengupakan yang terbaik dalam dirinya. Mereka belajar matematika mati-matian, mereka belajar piano mati-matian, mereka cari teman sebanyak-banyaknya. Mereka mengharapkan sesuatu yang lebih dari dirinya, lebih daripada teman-temannya. Jadi yang terpenting di dalam kehidupan ini menurut mereka adalah menjadi yang terbaik, menjadi yang terpenting, menjadi orang yang bisa memenuhi semuanya dengan kekuatan kita sendiri. Namun, pertanyaannya, bagaimana jikalau permasalahan ternyata datang dari diri sendiri? Datang dari diri sendiri yang tidak bisa menerima kekurangan diri sendiri. Datang dari diri sendiri yang tidak bisa menerima fisik diri sendiri. Datang dari diri sendiri yang tidak bisa menerima keluarga diri sendiri. Bagaimana kalau masalah itu datang ketika kita tidak bisa menjadi diri yang terbaik? Dengan demikian, bukankah sumber pengharapan yang berdasarkan pada diri sendiri bukanlah sebuah sumber pengharapan yang baik? Meskipun itu bisa menolong di beberapa waktu, tetapi sumber pengharapan yang berharap pada diri sendiri ternyata tidak bisa menjadi sebuah sandaran yang kuat. Dan kalau diri sendiri tidak bisa, maka orang mulai berpikir, masih ada jalan lain. Jangan-jangan kita perlu untuk berharap pada orang lain. Ya, tidak salah sih ketika sudah tidak bisa berharap pada diri sendiri, ya kita berharap pada orang lain. Kalau saya terus menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang lain, saya mulai berkenalan dengan orang-orang yang penting, yang punya jabatan, yang punya reputasi baik, yang punya kekayaan yang banyak, yang punya kemampuan yang banyak. Nah, saya kan bisa mendapatkan banyak hal. Saya bisa berharap pada mereka pada waktu-waktu saya susah. Saya bisa berharap kepada mereka untuk menolong saya ketika saya membutuhkan mereka. Jadi yang terpenting di dalam hidup ini adalah relasi dengan orang lain. Relasi, bisnis yang saling menguntungkan dengan sesama. Namun, pertanyaannya, bagaimana kalau masalah ternyata tidak muncul dari diri sendiri, tetapi muncul dari orang lain yang kita harapkan? Karena mereka juga ingin mengambil keuntungan dari kita. Bagaimana kalau ternyata masalah itu muncul dari mereka, karena mereka ingin menikmati keuntungan dari kita dan sama sekali tidak mau menolong kita? Bagaimana kalau kita berharap kepada orang lain, ternyata orang yang kita harapkan itu ternyata mengalami masalah yang sama dan mereka drop down dan mereka tidak bisa menolong kita? Sekali lagi, sumber pengharapan yang berbasis pada orang lain itu oke juga. Tetapi ini pun bukan sumber pengharapan yang cukup baik. Karena manusia bisa berubah. Manusia bisa menjadi lemah. Manusia bisa jatuh. Berharap pada orang lain sama saja seperti berharap pada diri sendiri. Kita berharap pada satu pegangan, sumber pengharapan yang tidak kekal, yang fana, yang begitu mudah untuk hancur seketika. Lalu, apa lagi yang menjadi sumber pengharapan? Ada orang kemudian bilang, ya sumber pengharapan saya mah nasib lah, takdir lah, sesuatu yang ya saya juga nggak tahu sih baik atau nggak baik, tapi ya percaya nasib aja lah. Toh buktinya sampai sekarang nasib saya baik-baik saja. Toh sampai hari ini saya semuanya, ya Tuhan tolonglah. Lihat nih saya sekarang bisa juara kelas. Lihat nih saya sekarang bisa dapat pacar. Lihat nih saya bisa dapat pekerjaan. Lihat nih nilai saya bagus. Ya lumayan lah. Ya kalau lagi nggak bagus ya nggak bagus. Apakah kita bisa berharap pada sesuatu yang tidak jelas? Sumber pengharapan yang lain bagi beberapa orang adalah Tuhan. Jawaban yang sangat baik, sangat rohani sekali. Tetapi saya bertemu dengan begitu banyak anak remaja yang datang kepada saya. Koisa, apa Tuhan masih mau menerima saya? Saya berdosa. Saya saja jijik dengan hidup saya.
Teman-teman saya menolak saya. Tidak ada yang mau berteman dengan saya. Semua tahu saya begitu jahat. Bahkan satu-satunya cara saya menarik perhatian orang tua saya adalah saya harus nakal. Karena begitu saya nakal, orang tua saya akan berpaling melihat saya. Setidaknya mereka melihat saya, Kak Isa. Setidaknya itu yang ingin saya harapkan selama ini. Karena kalau saya ngomong baik-baik, mereka selalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Ya saya harus nakal. Agar orang tua saya mau melihat saya, sekalipun saya harus kena marah. Apakah Tuhan masih mau sampah seperti saya? Bukankah saya orang yang sangat berdosa? Apakah Tuhan masih mau menerima saya? Adik-adik yang terkasih, hal inilah yang terjadi di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama yang kita baca tadi. Orang Israel pada saat itu juga mengalami satu masalah yang sangat besar. Mereka membutuhkan sebuah pengharapan untuk bisa bertahan hidup. Mereka membutuhkan sebuah pengharapan untuk membuat mereka untuk tetap bisa menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Masalah utama mengapa mereka bisa mengalami semua ini adalah karena dosa mereka sendiri. Karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Yang selama ini Allah terus memberkati mereka, Allah terus sayang kepada mereka, tetapi mereka memilih untuk menyembah Allah-Allah asing. Mereka memilih untuk memberontak daripada Tuhan. Mereka memilih untuk mengabaikan dan bahkan melupakan Tuhan. Dan masalah ini bermula dari diri mereka sendiri. Bermula dari diri mereka yang menolak cinta kasih Tuhan. Dan dengan demikian, mereka tidak memiliki pengharapan yang didasarkan pada diri mereka sendiri. Toh diri mereka yang bersalah. Toh masalah ini dimulai dari diri mereka. Bagaimana dengan bangsa-bangsa sekitar mereka, orang-orang lain? Bisakah mereka berharap pada mereka? Tidak bisa. Karena pada saat itu kerajaan Yehuda, kerajaan Israel Selatan, di bawah pemerintahan Raja Ahaz sedang berada di bawah ancaman yang begitu besar. Dan siapakah ancaman itu? Ancaman itu datang dari kerajaan Aram. Kerajaan Aram yang ingin menghancurkan dan menguasai mereka. Dan celakanya kerajaan Aram ini didukung oleh saudara mereka sendiri, yaitu kerajaan Israel Utara. Jadi mereka sekarang berada di dalam bahaya di mana saudara mereka sendiri, kerajaan Israel Utara, dan juga kerajaan Aram ingin menghancurkan mereka. Dan mereka kemudian mencoba untuk berharap kepada sebuah superpower, negara yang paling berjaya di masa itu, yaitu kerajaan Asyur. Mereka berharap pertolongan kepada bangsa Asyur, ketika kerajaan Asyur mau menolong mereka, mereka yakin mereka bisa menang. Tanpa mereka ketahui, ternyata kerajaan Asyur yang adalah orang lain, yang adalah manusia juga bisa berubah. Yang tampaknya ingin menolong, tapi sesungguhnya juga mengintai kerajaan Yehuda untuk diterkam dan ditaklukkan. Berharap kepada Tuhan. Loh, dari tadi sudah dibilang bahwa mereka masalahnya bermula dari diri sendiri dengan menolak Allah. Apakah Allah masih mau menolong mereka? Apakah Allah masih mau mendengarkan mereka? Apakah Allah masih mendengarkan teriakan dan seruan mereka? Ada saatnya di dalam kehidupan kita di mana kita tidak bisa berharap pada diri sendiri, kita nggak bisa berharap kepada orang lain, kita tidak bisa berharap pada nasib untuk menjadi sumber kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya dari sanalah sumber segala permasalahan kita. Tuhan pun terkadang terasa begitu jauh, bukan? Ketika kita berdoa, ketika kita berteriak, karena segala dosa dan pemberontakan kita kepadanya, kita tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan. Kita tidak lagi bisa melihat Tuhan bekerja menyertai kehidupan kita. Dalam kondisi seperti itu, keputusasaan membayang, dan kita hidup semakin gelap dan semakin gelap. Saudara-saudara, adik-adikku yang terkasih di dalam Yesaya yang kita baca tadi, dikatakan mereka digambarkan sebagai bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Saya yakin adik-adik pasti pernah punya pengalaman dong berjalan di dalam kegelapan. Kalau kita berjalan di dalam kegelapan, kita nggak tahu arah. Kita nggak tahu kemana kita berjalan. Kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Terkadang kita berjalan terantuk meja, terkadang kita berjalan terantuk kursi. Yang paling menyakitkan adalah menginjak legonya anak-anak. Wah, sakit pisan. Ketika kita berjalan dalam kegelapan, kita tidak pernah tahu kemana kita akan menuju dan apa yang harus kita perbuat. Dan bahkan saking menyedihkannya kondisi daripada bangsa Yehuda, mereka bukan hanya dikatakan berjalan di dalam kegelapan, tetapi mereka juga sampai diam di dalam negeri kekelaman. Teman-teman, pernah nggak kita ngalamin satu masa di mana kita itu menyerah? Di mana itu kita sudah melakukan semua hal, dan pada akhirnya kita ngalamin putus asa,
kita mengalami kekecewaan, kita stres, kita depresi, sampai-sampai kita terduduk diam. Diam, lemas, tidak berdaya, tidak bisa mikirin apa-apa, hanya diam dan kosong. Nggak mau lagi berusaha. Dan itulah gambaran yang dikenakan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan dan bangsa yang diam di negeri kekelaman. Di tebing kehancuran, keputusasaan, ketiadaan pengharapan seperti inilah kemudian Tuhan datang kepada bangsa Yehuda melalui Yesaya. Dan dia berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dan kalau kita baca lebih jauh, maka kita akan sampai di dalam ayat yang kelima yang berkata, sebab inilah alasan mengapa terang itu ada, mengapa pengharapan itu ada. Karena seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Apa yang dimaksud dengan penasehat ajaib? Dia adalah penasehat yang begitu luar biasa. Dia penasehat yang begitu berbeda. Jikalau di dunia ini, seseorang memiliki begitu banyak penasehat, dan penasehat itu hanya spesialisasi di bagian-bagian tertentu, maka dia adalah penasehat yang berbeda. Dia adalah penasehat yang menguasai segala sesuatu karena dialah Allah yang Maha Tahu. Jikalau penasehat sendiri membutuhkan penasehat lain untuk menasehati hidupnya di dalam bidang yang tidak dia kuasai, maka Allah tidak membutuhkan penasehat yang lain. Dia tidak butuh siapapun yang menasehat dirinya ketika dia menciptakan alam semesta, ketika dia merencanakan tentang keselamatan bagi manusia. Dialah penasehat yang tertinggi, the wonderful counselor. Dialah penasehat yang begitu amazed, yang begitu heran, karena dialah penasehat yang luar biasa. Bukan hanya sekedar penasehat, dia adalah Allah yang perkasa, El Gibor, the mighty God. Dialah Allah yang bisa memenangkan semua pertempuran yang dia perangi. Dia adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan apapun yang dia kehendaki. Tidak ada satupun yang berkuasa lebih daripada dirinya. Dan dia mengenalkan, akulah Allah yang perkasa. Semuanya takluk, semuanya tunduk di dalam nama. Dan dia mengenalkan dirinya sebagai Bapa yang kekal. Siapakah Bapa yang kekal? Bapa yang sebelum dunia ini ada, dia telah ada. Dan setelah dunia berakhir, dia akan tetap ada. Bapa yang kekal adalah Bapa yang tidak membutuhkan manusia untuk memujanya. Tetapi justru manusia perlu untuk memuja dia, agar manusia menemukan maknanya. Bapa yang kekal, Allah yang kekal adalah Allah yang tetap Allah. Tanpa atau dengan adanya manusia. Ada atau tanpanya ciptaan, dia tetap Allah. Dan yang terakhir, dia memperkenalkan dirinya sebagai Raja Damai. Sebagai Raja yang akan mendamaikan manusia yang berdosa dengan dirinya. Sebagai Raja yang akan menghapus semua dosa manusia. Kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya, kita akan mendapati bahwa satu-satunya yang menjadi penghalang kita dengan Allah, bukan karena telinga Allah tidak mendengar, bukan karena tangan Allah kurang panjang, tetapi yang memisahkan manusia dengan Allah adalah dosa-dosa manusia, yang menjadi sumber permasalahan paling besar di dalam hidup manusia, sehingga manusia bertikai satu dengan yang lain, manusia menipu satu dengan yang lain, manusia menerkam satu dengan yang lain, karena manusia telah hidup di dalam dosa. Dan dosa itulah yang membuat manusia tidak terhubung dengan Allah. Sekalipun Allah terus memanggil manusia. Dan dia berinisiatif, merancangkan sebuah rencana keselamatan, mendamaikan manusia berdosa dengan dirinya. Inilah sebuah pengharapan, di mana terang itu bersinar di bangsa yang gelap. Karena seorang putra telah lahir, dan dia disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Tuhan ternyata sangat mengerti. Tuhan sangat mengerti betapa dalamnya keputusasaan manusia. Dan pada saat Allah mengerti di dalam segala
keputusasaan manusia, ia datang berinkarnasi ke dalam dunia. Dan itulah yang kita kenal dengan Natal yang pertama. Natal yang pertama telah digenapi 2000 tahun yang lalu, di mana Kristus Yesus pribadi kedua Allah, anak tunggal Allah itu datang ke dalam dunia. Lalu bagaimana kondisi dunia pada waktu Natal yang pertama? Apakah semua berjalan dengan baik? Apakah Kristus datang dengan tanpa masalah? Ternyata tidak juga. Kalau kita baca di dalam kisah Yusuf di dalam kitab Matius, kita tahu Yusuf mengalami masa-masa yang tidak mudah. Bagaimana mungkin? Karena dia harus menerima kenyataan seorang wanita yang begitu dicintainya, ternyata hamil, bukan dengan dirinya. Hamil di luar pernikahan, mereka hanya bertunangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang menjadi kata orang nanti? Bagaimana dengan perasaan diri saya sendiri? Haruskah saya menipu perasaan diri saya sendiri? Lalu bagaimana kata keluarga besar? Kalau ternyata ketahuan Maria hamil di luar pernikahan. Lalu bagaimanakah dengan Maria itu sendiri? Maria juga mengalami masa-masa yang tidak mudah, bukan? Dia mengalami masalah-masalah yang begitu sulit. Bagaimana bisa menerima kenyataan bahwa dirinya hamil pada dia menjaga dirinya baik-baik? Lalu apa kata Yusuf nanti? Apakah Yusuf akan menerima dirinya dan tetap akan menikahi dirinya kalau dia ternyata hamil di luar nikah? Bagaimana caranya dia menceritakan kepada Yusuf, Yusuf, itu kemarin ada malaikat datang ke aku dan kemudian aku hamil. Emang Yusuf anak kecil? Emang dia mau percaya sama cerita-cerita begini? Bagaimana Yusuf akan bereaksi? Dan bagaimana kalau berita ini keluar? Kalau Yusuf tidak mau menikahi saya, kalau Yusuf meninggalkan saya toh tetap hamil kan? Hamilnya akan tetap berjalan. Bukankah hukuman mati telah menanti perempuan yang berzina di masa itu? Tapi permasalahan ini belum selesai. Bangsa Israel pada waktu itu ada di masa penjajahan juga, di bawah pemerintahan Romawi. Kaisar Agustus memerintahkan untuk dilakukan sebuah sensus sehingga Yusuf dan Maria harus kembali dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Menurut data yang Kak Ishak baca, itu lebih kurang 110 km. Nah, kalau zaman sekarang mah gampang. Tinggal Traveloka, pesan tiket pesawat. Di zaman itu nggak ada pesawat. Satu-satunya kendaraan yang bisa kita pakai mungkin adalah keledai. Dan pada waktu itu, Maria sedang mengandung. Kak Ishak coba membayangkan. Saat ini juga istri Kak Ishak sedang mengandung. Baru 8 bulan. Nah, istri Kak Ishak mengandung itu kemana-mana udah pegang perut, udah pegang pinggang. Waduh, ngelihat dia kita yang sesak. Ngelihat dia kita yang nggak tega. Takut dia jatuh, takut dia ngapa-ngapain. Maria menjelang hari-hari kelahiran Kristus harus menjalani sebuah perjalanan begitu panjang. 110 km. Itulah sebabnya perjalanan mereka menjadi begitu lambat. Mereka tertinggal dengan rombongan yang lain. Itulah sebabnya ketika mereka sampai di Bethlehem, mereka tidak lagi menemui penginapan yang lain. Karena semua penginapan sudah penuh. Orang-orang lebih cepat daripada seorang hamil yang harus berjalan dalam perjalanan yang begitu jauh. Dan akhirnya, hal yang terparah adalah Maria harus melahirkan dengan mengandalkan pertolongan Tuhan di kandang domba, dan bayi yang dilahirkan dibungkus dengan kain lampin. Dapatkah kita bayangkan, Natal yang pertama juga tidak terjadi dengan mudah, bukan? Ada begitu banyak masalah yang muncul, dan setiap kesulitan yang Tuhan izinkan di Natal pertama, ternyata diizinkan untuk dapat dilalui dengan pertolongan Tuhan. Maria bersalin, dan Kristus lahir. Namun, Kak Ishak punya sebuah pertanyaan. Ketika Yusuf dan Maria menghadapi begitu banyak permasalahan di dalam pernikahan mereka, di dalam relasi mereka, di dalam menyambut lahirnya Kristus yang Tuhan titipkan dalam kandungan mereka. Pertanyaannya, mengapa mereka bertahan sampai akhir? Mengapa mereka melaluinya? Seolah-olah tampaknya cerita Natal itu selalu menjadi cerita yang penuh dengan sukacita. Jawabannya adalah karena mereka berpegang pada kebenaran firman Tuhan, pada kebenaran janji Tuhan. Bagi Yusuf di kisah Matius kita bisa mencatat Matius 1 ayat 23, malaikat berkata kepada Yusuf, sesungguhnya anak darah, dia memberikan sebuah jaminan bahwa Maria tidak pernah dijamah oleh pria manapun, akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Apapun kesulitan yang akan kau hadapi, Yusuf, ingat, bayi itu adalah Allah yang berinkarnasi. Dia adalah Allah yang imanen. Dia akan disebut Immanuel karena Allah menyertai kamu. Itulah yang menjadi bahan bakar bagi Yusuf untuk terus berjalan maju sekalipun dia tidak melihat ada titik cerah. Itu yang membuat Yusuf untuk tetap mau percaya dan menggandeng Maria sekalipun dia tidak mengerti. Karena ada Allah yang menyertai dia. Lalu bagaimana dengan Maria? Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 1 ayat 37, adik-adik di sana dikatakan, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Boleh kita baca bareng, ini kalimat yang begitu luar biasa. 1, 2, 3. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah bahan bakar dan sumber pengharapan bagi Maria. Sekalipun dia tahu kalau akhirnya Yusuf meninggalkan dia, dan dia harus sendirian seandainya itu terjadi. Seandainya hukum mati itu akan diterima oleh dia karena disalahpahami, dikira dia berzina. Dia memegang janji Tuhan. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah yang membuat dia bertahan. Itu yang membuat dia berjalan atau berkelana dengan keledai lebih kurang 110 km atau bahkan lebih kurang seminggu perjalanan. Itu yang membuat dia mau berjalan sekalipun dia sudah hampir harus melahirkan. Dan begitu sukanya perjalanan pada waktu itu. Karena dia percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah telah menguatkan Yusuf dan Maria melalui firman-Nya. Ada pengharapan. Ada pengharapan yang mereka pegang. Sehingga mereka terus berjuang. Mereka terus berdiri sekalipun mereka tidak lagi memiliki tenaga. Ada pengharapan yang terus membakar mereka untuk sekalipun mereka sudah tidak mampu lagi, mereka tetap melangkah di dalam Tuhan. Ada Immanuel yang terus menyertai mereka. Ada Immanuel yang menjadikan segala hal menjadi mungkin. Karena bagi Immanuel tidak ada yang mustahil. Hari ini kita juga menjalani hal yang sama bukan? Kalau hari ini kita mau jujur, siapa sih yang mau merayakan Natal lewat Zoom? Yang nggak bisa kelihatan, saya nggak bisa lihat musuh James, saya nggak bisa lihat teman-teman di sini yang biasanya saya bisa melihat anak-anak remaja begitu bersuka cita merayakan Natal. Tapi saat ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini terjadi di luar daripada kemampuan kita. Kita tidak bisa berharap pada diri sendiri untuk menghadapi pandemi ini atau mengharapkan kepada orang lain. Ini pandemi yang Tuhan izinkan. Dan ketika kita dalam masalah seperti ini, Allah ingin kita tetap mengingat bahwa ada pengharapan. Di dalam firman-Nya Allah memberikan pengharapan kepada bangsa Israel dan bangsa Israel berharap dan mereka diselamatkan. Di dalam firman Tuhan dikatakan Yusuf berharap kepada Tuhan. Ada pengharapan yang Allah berikan kepada Yusuf dan Maria dan mereka berespon dengan benar dan mereka mendapatkan jawaban atas pengharapan mereka. Maka pada hari ini Allah yang sama yang memberikan pengharapan kepada bangsa Yehuda, Allah yang sama yang memberikan pengharapan kepada Yusuf dan Maria, Allah yang sama juga yang akan memberikan firman-Nya kepada engkau dan aku. Dan Allah yang sama akan memberikan pengharapan kepada engkau dan aku. Tidak peduli seberapa kelamnya hidupmu, tidak sepeduli berapa kelamnya dosamu, Ia akan memancarkan, Dia akan menerbitkan terang, karena Dialah sumber pengharapan itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin kita membaca satu ayat terakhir sebelum kita menyudahi khotbah pada hari ini. Roma pasal 5 ayat 5, sebuah ayat yang sangat menguatkan. Mari kita baca bersama-sama hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya saudara-saudara, pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan, karena pengharapan itu sudah ada di sini. Entah apapun yang sedang engkau alami,
Entah apapun yang sedang engkau hadapi. Saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupanmu, adik-adikku. Apakah hari ini engkau berjuang dengan kehidupan? Tetapi hari ini saya mau katakan satu hal. Jikalau engkau mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupmu, orang tuamu mengalami masa-masa yang sulit di tengah pandemi ini, keluarga kalian menghadapi kondisi perekonomian yang begitu buruk, atau engkau mengalami sebuah masalah di dalam kesehatan di mana engkau mungkin berjuang di dalamnya, atau mungkin engkau telah kehilangan orang-orang yang engkau kasihi, atau engkau bersedih karena orang-orang yang engkau kasihi terkena dampak pandemi ini. Hari ini saya mau katakan kepadamu, jangan putus asa, jangan stres, jangan mengalami depresi, karena sesungguhnya pengharapan itu telah ada. Sebagaimana ia menyelamatkan bangsa Yehuda, sebagaimana dia menyelamatkan Yusuf dan Maria, ia juga mau menyelamatkan engkau dan saya. Ya, pengharapan tidak pernah mengecewakan, karena pengharapan itu telah ada. Kuasa dosa telah ditaklukkan, dan kita telah diselamatkan. Saya mau ajak kita nyanyikan pujian ini bersama, yuk. Seorang anak telah lahir bagi setiap kita. Pengharapan itu di sini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, ambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Adik-adikku yang kukasihi, siapapun engkau, dimanapun engkau, jikalau engkau berkata, aku Tuhan, aku termasuk orang yang kehilangan pengharapan, aku membutuhkan engkau. Aku membutuhkan engkau ketika dunia menolak aku, ketika orang tuaku menolak aku. Tuhan, berikan sejejak pengharapan. Jika engkau berkata, itu aku, maukah hari ini kau letakkan tangan di dada, berdoa secara pribadi, minta tolong sama Tuhan, dan katakan, Tuhan tolong aku, tolong aku. Dan Dia akan menolongmu, karena Dia adalah sumber pengharapan hidupmu. Serukan, panggil Dia, Yesus, Sang Penasehat Ajaib. Katakan sekali lagi, oh penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Ya Tuhan, Allah yang perkasa, selamatkan kami Tuhan. Bapa yang kekal, Yes, Lord. Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Serukan dengan imanmu adik-adikku, katakan penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambut Dia, undang Dia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat
Dengan segala hormat saya undang sahabat saya, Bapak Pendeta James, untuk memimpin kita di dalam doa memohon pengharapan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih karena kami sekalipun harus hidup di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Kami harus sekolah dari rumah. Kami harus melakukan segala perkara dari rumah. Mungkin kami tidak bisa pergi kemana-mana. Ada beberapa orang yang bisa pergi liburan, tetapi kami harus di rumah. Tuhan, terkadang ketika kami hanya di rumah saja, itu membuat kami seperti tidak mempunyai pengharapan. Hidup kami sesak. Hidup kami gundah gulana. Hidup kami gelisah. Tetapi kami bersyukur, berterima kasih. Kalau Tuhan yang boleh memberikan jendela informasi. Tuhan memberikan teknologi. Supaya sekalipun kami di rumah, kami boleh masih bisa hang out dengan teman-teman kami. Sekalipun kami melalui gadget kami masing-masing. Kami bisa beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami melalui platform Zoom, ataupun kami boleh beribadah secara streaming di YouTube. Kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur, berterima kasih kalau ada harapan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Ada hope yang Tuhan hadirkan di tempat kami masing-masing. Yaitu Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh dan kami bisa melakukan banyak perkara sekalipun kami ada di rumah. Terkadang ketika kami melihat hidup kami begitu gelap, begitu tanpa pengharapan, kami banyak pergumulan, kami banyak masalah, dan masalah terutama kami adalah masalah dosa. Kami bersyukur kalau Yesus Kristus hadir di dalam dunia untuk menebus kami, manusia-manusia yang berdosa. Kami bersyukur, berterima kasih kalau Yesus mau lahir untuk mati, menebus setiap kami. Terima kasih Bapa. Kalau pengharapan akan keselamatan itu boleh Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur. Kalau berita Natal, berita tentang kehidupan, itu boleh kami dengar sekali lagi. Sekalipun melalui benda-benda yang mati. Melalui gadget kami, melalui internet, dan melalui banyak hal yang mati ini. Kami bersyukur semua benda-benda yang mati ini boleh membawa berita yang hidup. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Ishak beriman yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kehidupan pelayanan. Berkati juga untuk istri dan juga si jabang bayi yang ada di kandungan. Berikan kesehatan yang terbaik bagi setiap mereka. Sehingga pada bulan Januari nanti, Tuhan memberkati setiap proses kelahiran. Berkati dua anak, sehingga mereka juga boleh mengikuti setiap kegiatan aktivitas baik sekolah maupun gereja melalui alat-alat yang mati yaitu internet. Dan biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kehidupan Pak Ishak. Kami bersyukur, berterima kasih juga untuk setiap kami. Baik kami rekan-rekan remaja ataupun kami yang sudah dewasa boleh ikut bersama-sama di dalam Natal pada sore hari ini. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami. Sehingga apa yang kami boleh kerjakan, baik kami yang ada di gereja, ataupun kami yang di rumah kami masing-masing, itu boleh membawa satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah kami dengar, sudah kami renungkan, itu boleh kami kerjakan di dalam hidup kami. Biarlah kami tidak mengandalkan diri kami,
Biarlah kami tidak mengandalkan orang lain. Biarlah kami tidak mengandalkan nasib, tetapi hanya kami boleh mengandalkan kepada Tuhan. Dan nama Tuhan saja yang boleh kami andalkan. Terima kasih Bapak. Di sini kami anak-anak-Mu. Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa. Kami bersyukur. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Ishak yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang boleh menyatakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan Pak Ishak bersama dengan istri dan juga anak-anak, apalagi anak yang ada di dalam kandungan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Mari kita akan masuk di dalam candlelight. Bagi teman-teman yang sudah menyiapkan lilin di rumah, boleh mempersiapkan lilin, boleh nyalakan lilin. Bagi teman-teman yang nggak ada lilin di rumah, boleh gunakan HP, boleh gunakan flashlight di HP, boleh nyalakan kamera, dan kita boleh lihat teman-teman satu dengan yang lainnya. Dan biarlah api yang kecil ini boleh memberikan satu pengharapan bagi setiap kita, sehingga sekalipun dia kecil nyalanya, tetapi dia boleh terus bersinar dalam hidup kita. The stars are brightly shining. It is the dawn of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh night divine.
ini kita nggak nyangka bahwa kita harus melewati Natal di tempat kita masing-masing. Ada hal yang mengkhawatirkan, menakutkan, yaitu COVID-19. Dan kita tahu sama-sama bahwa penyakit ini penyakit yang sangat menular, sehingga kita harus stay at home. Kita harus diam di rumah. Dan biarlah masa-masa yang susah, yang sulit ini, kita boleh tetap bertahan, kita boleh tetap berharap kepada Tuhan. Dan masa-masa sulit ini bukan hanya sekali ini aja. Beberapa puluh tahun yang lalu, berapa ratus tahun yang lalu, udah sering juga. Entah itu karena peperangan, entah itu karena pandemi penyakit, entah itu karena bencana alam, atau mungkin ada beberapa tahun kemudian yang juga kita akan alami. Ada berbagai macam hal yang akan kita alami. Tapi biarlah kita boleh terus berharap kepada Tuhan. Kita mengandalkan hidup kita kepada Tuhan, mengandalkan keselamatan kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang boleh menolong kita dan memberkati setiap kita. Sekali lagi mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Di masa-masa yang suram, bahkan masa-masa yang gelap, Tuhan masih ada. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah Alfa dan Allah Omega. Allah yang dulu ada, sekarang ada. Bahkan sampai akhir, Allah tetap ada. Biarlah hidup kami boleh gantungkan kepada Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Lilin boleh dimatikan. Kalau teman-teman yang pakai flashlight di handphone boleh dimatikan. Laptopnya bisa tolong dibalikin supaya saya bisa lihat ada siapa aja ya. Kalau di sini sih ada 1, 2, 3, 10.000 lah. Boleh di belakang boleh? Boleh. Nah, di belakang ini. Ya. Ada. Nah inilah tampang-tampang kriminal ya. Nah. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri dalam hari ini. Tuhan abarkan syukur bagimu. Mari kita bangkit berdiri dan kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan biarlah kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri dalam hari ini. Tuhan abarkan syukur
kehadirannya. Di situ ada Nathan, Indra, Koisak, thank you. Willy, Ricky, God bless. Redus, God bless. Bernard. Ada Ellen. Selamat Natal. Teman-teman, nanti akan dikirim ke rumah masing-masing bingkisan Natal. Thank you, Tuhan berkati ya. Teman-teman sebelumnya boleh open mic atau bisa nggak ya? Open mic, open camera. Open mic, open kamera sebelum kita akhiri ibadah. Bisa ngucapin kayak ke teman-temannya selamat hari Natal. Merry Christmas. Koisa, thank you. God bless. Kalian nggak? Di off screen apa? Di off share screen aja. Thank you guys. Masuk kamera, masuk kamera. Yuk, ini nggak share screen guys. Merry Christmas everyone. Biar aja dulu bentar. Hah? Guys, thank you guys.
Kita doa dulu bentar yuk. Angel gua gini doang lemas loh. Angel kenceng duk yang sakit. Guys, yuk kita doa dulu bentar yuk. Yuk, kita doa yuk. Geser dikit, geser. Jaga jarak. Ini kenapa diambil gara-gara COVID? Ini COVID-nya. Ya, kita doa yuk. Tuhan, terima kasih untuk sore malam hari ini. Terima kasih untuk setiap apa yang sudah kami kerjakan. Terima kasih untuk pelayanan yang boleh Tuhan percayakan. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati setiap kami. Berkati juga untuk teman-teman kami yang beribadah di rumah. Berkati juga untuk Ko Ishak yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga untuk setiap apa yang kami kerjakan di waktu-waktu mendatang, di pelayanan-pelayanan ke depan. Biarlah Tuhan yang boleh menyatakan cinta dan kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Andre, KNC, 1, 2, 3, KNC! Terhitung kali itu. Amin. Dalam nama Allah Bapa, Tadi diambil resiko aja. kepala. Nah, panjang nih. Dalam nama anak, karena anak itu dikandung. Terus Roh Kudus kan? Roh Kudus itu tangan kanan, tangan kiri supaya kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Itu konsepnya kayak gitu. Jadi kata itu benar. Jadi, lesson gimana? Yuk, Wah, ini jangan ikutin ya. ini tahun terakhir kita Kristen. Kayaknya gue salah sekolah teologi ya. Kayaknya skripsi nyogok deh kalau Nyogok sama pastor. harusnya nilainya dapat B jadi A. Jangan Ya. Sorry, gak maksud kepencet tadi. Dah. Ya. Oh, orang di mute. Thank you teman-teman. God bless ya. Udah pada keluar semua. Percintaan sosokan ini. Papanya God sharing. bless. Tadi habis ngehilang. Tadi ada CF. Nanti saya ada. Lu tau gak kategorisasi? Si Sherin baru ngelain gua kan tadi teh. Si Ome tadi teh ada konsumsi apa, Lip? Wah, si Kok ada konsumsi? Kok ada konsumsi apa? Hah? Konsumsi. Barbecue kan? apa bakar gereja? Apaan sih? Jangan tahun terakhir dong. Kalau lip mati semua lo itu. Ya udah matiin aja. Mau Jem, bikin popcorn. Ayo pokoknya. Indomie. And all. Kabar. Man, bikin popcorn. Bikin popcorn. Popcorn lo paling the best. Popcorn lo the best.